Apa itu awan? Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Awan terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat, dan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Pembagian jenis awan. Awan tinggi terdapat pada ketinggian antara 3-18 km. Awan jenis ini selalu terdiri dari kristal-kristal es. Karena pengaruh letaknya, awan yang tergolong pada jenis ini adalah sebagai berikut. A. Awan cirrus. Awan jenis ini halus, bertekstur seperti serat, atau berbentuk seperti bulu burung. Awan ini sering tersusun seperti pita yang melengkung di langit, sehingga seakan-akan tampak bertemu horizon dan terdapat kristal es. Awan cirrus tidak menimbulkan hujan. B. Awan cirrostratus. Bentuk seperti kelambu putih yang halus dan rata yang menutupi seluruh langit sehingga langit nampak cerah. Awan seperti anyaman yang berbentuk tidak teratur. Awan ini sering menimbulkan halo, lingkaran bercahaya yang mengelilingi matahari atau bulan. Biasanya terjadi pada musim kemarau. C. Cirrolumus. Awan jenis ini terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es sehingga bentuknya segelombongan domba-domba yang sering menimbulkan bayangan. Awan menengah terdapat pada ketinggian antara 2-8 km. Awan yang tergolong awan menengah adalah sebagai berikut. A. Altocumulus atau disebut juga AC. Awan jenis ini berukuran kecil-kecil tetapi biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal, berwarna putih, pucat, dan ada bagian yang kelabu. Awan jenis ini bergerombol sehingga tampak saling bergandengan. B. Altostratus atau AS. Awan jenis ini berukuran luas dan tebal. Warna awan altostratus kelabu, sehingga dapat menghalangi sebagian sinar matahari atau bulan. Yang ketiga itu awan rendah, terdapat pada ketinggian kurang dari 2 km. Awan yang tergolong dalam awan rendah adalah sebagai berikut. A. Stratocumulus atau ST. Awan jenis ini bentuknya seperti bola-bola yang sering menutupi seluruh langit, sehingga tampak seperti gelombang di lautan. Lapisan awan ini tipis sehingga tidak menimbulkan hujan. C. Nimbostratus atau NS. Awan ini bentuknya tidak menentu, tepinya tidak beraturan. Di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan gerimis saja. Awan ini berwarna putih kelabu dan penyebarannya di langit cukup luas. 4. Awan yang terjadi karena udara naik terdapat pada ketinggian 500-1500 meter. A. Cumulus atau CU merupakan awan tebal dengan puncak-puncak yang agak tinggi, terbentuk pada siang hari karena udara naik. Bila awan ini terkena sinar matahari, hanya pada sebelah sisinya timbul bayangan berwarna kelabu. B. Cumulonimbus atau CH. Awan jenis ini dapat menimbulkan hujan dengan kilat guntur. Awan ini bervolume besar, posisinya rendah, berpuncak tinggi, dan melebar, sehingga merupakan awan yang tebal. Biasanya di atas awan cumulonimbus terdapat awan cirrostratus. Hal ini sering terjadi pada waktu angin ribut. Baik, ini merupakan gambaran bagian-bagian dari awan. Kemampuan awan menimbulkan hujan tergantung pada musim. Pada musim kering, di daerah dingin, walaupun awannya tebal, belum tentu mendatangkan hujan karena tertiup angin. Pada musim panas, di daerah tropis, walaupun awannya tipis sering terjadi hujan. Awan yang rendah dan dekat dengan permukaan bumi disebut kabut. Jenis-jenis kabut adalah sebagian berikut. 1. Kabut sawah. Kabut sawah adalah kabut yang terjadi pada malam hari atau pagi hari ketika cuaca terang dan udara dingin melalui sungai, selokan, atau wilayah sawah.
Oleh karena air bersuhu lebih panas, suhu udara akan naik dan kesanggupan memuat air bertambah sehingga terjadi penguapan. Akan tetapi, karena sampai daratan agak tinggi, udara tersebut mendingin dan mengalami kondensasi dan membentuk kabut. 2. Kabut adveksi. Kabut adveksi adalah kabut yang terjadi karena udara panas yang mengandung uap melewati daerah dingin sehingga terjadi kondensasi dan membentuk kabut. 3. Kabut industri. Kabut industri adalah kabut yang berwarna kehitaman yang terdapat di atas wilayah industri akibat kumpulan asap pabrik. Jumlah inti kondensasi bertambah banyak sehingga udara yang mengandung uap air membentuk kabut. Yang keempat, kabut pendinginan. Kabut pendinginan adalah kabut yang terjadi pada malam hari dan udara terang karena pendinginan. Lapisan udara yang terjadi mencapai kelembaban relatif 100%. Ini merupakan video penjelasan tentang unsur iklim awan. Awan itu kalau dipikir enak banget, selalu ada di atas kita buat nutupin panas terik matahari Indonesia yang tahu sendiri kayak gimana. Tapi gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk memahami gimana caranya awan itu terbentuk, coba perhatiin deh, apa yang terjadi ketika air dalam pancing tertutup dipanaskan di atas kompor. Airnya bakal mendidih. Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita amati, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berubah fase menjadi uap melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan. Jadi ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan dan kompornya adalah matahari. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi ya, sangat menakjubkan. Awan adalah ibarat mesin hidrologi yang berguna menyebarkan energi panas di atmosfer secara merata. Dari tempat yang kelebihan energi panas kayak di Indonesia, ke tempat yang dingin kayak di Eropa. Jadi selain kita mengekspor kelapa sawit, kopi, dan TKI, ya kita juga merupakan negara pengekspor awan. Terima kasih. Hit the like button. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang klasifikasi matahari. 1. Iklim tropis 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. A. Matahari selalu vertikal sehingga suhu udara rata-rata tinggi 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. B. Tekanan udaranya lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan. C. Kejadian hujan lebih banyak daripada banyak wilayah lainnya. 2. Iklim subtropis. Daerah pelarian antara iklim tropis dan iklim sedang. B. Terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. C. Pada musim panas, suhu tidak terlalu panas, dan jika pada musim dingin, suhu juga tidak terlalu dingin. D. Jika hujannya jatuh pada musim dingin, disebut iklim Mediterania. Jika hujannya jatuh pada musim panas, disebut iklim Tiongkok. E. Wilayah memiliki iklim subtropis antara lain meliputi sebagian besar Eropa, kecuali Skandinavia, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat, sebelah utara Amerika Serikat, selatan Amerika, Afrika Utara, selatan Afrika, dan Australia. 3. Iklim sedang 400 hingga 66,5 derajat lintang utara dan 400 hingga 66,5 derajat lintang selatan. A. Tekanan udara sering berubah-ubah. B. Arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu.
kadang menimbulkan badai yang tiba-tiba. C. Iklim dingin 66,50 hingga 90 derajat lintang utara dan 66,50 sampai 90 derajat lintang selatan. 4. Iklim dingin 66,50 sampai 90 derajat lintang utara dan 66,50 sampai 90 derajat lintang selatan. A. Terdapat iklim tundra, yaitu musim dingin yang berlangsung lama, sedangkan musim panas berlangsung singkat. Udaranya kering. Pada musim dingin, tanah selalu membeku karena tertutup oleh lapisan es dan salju sepanjang tahun. Di musim panas, terdapat banyak rawa akibat es yang mencair di permukaan tanah. Terdapat lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayahnya meliputi Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, pantai selatan Greenland, dan Serbia bagian utara. B. Terdapat iklim es, yaitu terdapat salju abadi akibat suhu yang terus-menerus rendah. Wilayahnya meliputi kutub utara, yaitu Greenland dan Antartika di kutub selatan. Ini merupakan gambaran tentang pembagian klasifikasi iklim matahari. Teman-teman, silahkan saksikan video tentang klasifikasi matahari. Selamat menyaksikan. Pada video ini, kita akan membahas tentang iklim, pengertian iklim, dan klasifikasi iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Karakteristik dari pola iklim global dipelajari melalui klimatologi. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu, dan angin atau penguapan. Karakteristik iklim, dari apa yang diuraikan, maka dapat diketahui bahwa karakteristik dari iklim adalah meliputi daerah yang luas, berlaku untuk waktu yang lama, hasil dari rata-rata cuaca, bukan pencatatan baru, iklim di satu daerah dengan daerah yang lain saling berhubungan. Iklim yang terjadi di muka bumi ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam atau jenis, yaitu 1. Iklim matahari. Iklim matahari yaitu kondisi iklim yang dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Iklim matahari disebut juga iklim garis lintang, karena didasarkan pada letak lintang suatu daerah di permukaan bumi. Sehingga menurut iklim matahari, kondisi iklim di bumi terbagi menjadi 4 daerah iklim, yaitu: Pertama, iklim tropis. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa, pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Memiliki ciri antara lain suhu udara yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan juga terdiri dari 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara beriklim tropis antara lain Indonesia, Brasil, Madagaskar, dan Kenya. Iklim subtropis yaitu iklim yang terjadi di antara garis lintang 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Daerah dengan iklim subtropis merupakan peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Di daerah subtropis banyak dijumpai gurun pasir dan savana. Memiliki ciri yaitu tekanan udara tinggi dan kering, serta terdiri dari 4 musim yang mana musim dingin tidak terlalu dingin dan musim panas tidak terlalu panas. Negara-negara beriklim subtropis antara lain Afrika Selatan, Australia bagian selatan, Turki, Jepang, dan Mesir. Daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Di kawasan Mediteranean seperti Yunani dan Italia, iklimnya hangat. Musim panasnya kering sementara musim dinginnya basah.
Iklim subtropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Ketiga, iklim sedang. Iklim sedang yaitu iklim yang terjadi di antara garis lintang 40 derajat sampai dengan 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Pada iklim sedang akan dijumpai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Negara-negara beriklim sedang antara lain Inggris, Irlandia, Perancis, Italia, dan Jerman. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan salju kerap ditemui di kawasan beriklim sedang. Keempat, iklim dingin. Iklim dingin yaitu iklim yang terjadi di antara garis lintang 66,6 derajat sampai dengan 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim dingin ada di kutub bumi yakni kutub utara dan kutub selatan. Pada daerah kutub, panjang siang hari di musim panas bisa mencapai 24 jam, demikian juga sebaliknya pada musim dingin. Periode siang dan malamnya terjadi selama 6 bulan sekali. Iklim dingin dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu iklim tundra dan iklim es salju. Memiliki ciri antara lain musim dingin berlangsung lebih lama dan musim panas berlangsung sangat singkat, udaranya kering, sepanjang musim dingin tanah tertutup es dan salju, serta umumnya vegetasi berupa lumut dan semak-semak. Negara-negara beriklim dingin antara lain Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, dan Kanada. Di kedua wilayah ini, musim dingin terjadi sepanjang tahun. Di beberapa area bahkan suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau membeku. Sebagian tempat memiliki salju dan es. Di tempat lain, lapisan tanah bawahnya membeku.